cari damai, hanya aku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau hidup dalam kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau hidup dalam kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya. Bapa setia, Maha mulia. Kalau ku cari damai, hanya aku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau hidup dalam kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya. Bapa setia, Maha mulia, Maha kuasa, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Shalom, selamat sore. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Bapa Yahweh, Yeshua Hamasya Elohim, firman yang hidup yang menopang segala makhluk. Jika kita boleh hidup, bernapas, menikmati kuasa kasih Tuhan, semua bukan oleh karena gagah atau kuat kita, tetapi semua oleh karena kuasa kasih firman Tuhan. Sebab itu layaklah kita selalu menaikkan pujian, mazmur kita, sebab Allah bertata di atas puji-pujian umat-umatnya. Dan senantiasa kita hidup dalam firman Tuhan untuk bertumbuh, agar kita dikuduskan, disucikan oleh firman Tuhan, senantiasa dibaharui hari demi hari, agar kita hidup dalam perkenanan Tuhan dan layak di hadapan Tuhan, karena ada tertulis, kuduslah kamu, sebab Allah yang memanggil engkau adalah kudus. Pada hari ini saya akan berbagi firman, yaitu di Kolose 3 ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk
di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri, kelak kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Saudara terkasih, firman Tuhan di mana kita dibangkitkan bersama Yesus Kristus Tuhan. Saudara terkasih, kita akan mengalami kebangkitan bersama Yesus Kristus Tuhan. Tetapi carilah perkara yang di atas, di mana Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sebab hidup kita telah mati dan tersembunyi dalam Allah bersama Yesus Kristus Tuhan, agar kelak bila Yesus Kristus Tuhan menyatakan diri, kita pun akan menyatakan diri juga dalam kemuliaan. Saudara terkasih, Yesus Kristus dibangkitkan oleh kuasa Allah. Saudara terkasih, kita pun akan mengalami kebangkitan. Saudara terkasih, tetapi kita harus hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jangan kita lagi hidup menuruti hawa nafsu, hidup dalam nafsu keduniawian. Saudara terkasih, dalam perkara-perkara penyembahan berhala, yaitu hidup dalam percabulan, nafsu jahat, kecemaran, kenajisan. Saudara terkasih, hawa nafsu. Saudara terkasih, semuanya itu adalah hidup dalam keduniawian yang sama dengan penyembahan berhala. Jika kita masih hidup dalam menuruti hawa nafsu kita yang jahat, maka Kristus tidak ada di dalam kita. Saudara terkasih, kita hidup di dalam dosa, hidup di dalam keangkuhan, nafsu jahat. Saudara terkasih, hidup untuk memenuhi nafsu-nafsu duniawi kita. Saudara terkasih, maka kita akan tidak mengalami, saudara terkasih, kuasa Allah jika kita tidak mati di dalam Kristus Tuhan dan tersembunyi di dalam Allah Bapa. Saudara terkasih, kita tidak memikirkan perkara-perkara di atas, di mana Yesus Kristus Tuhan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, maka kita akan memikirkan perkara-perkara duniawi semata-mata, keserakahan, percabulan hawa nafsu yang membawa kita kepada penyembahan berhala, yang membawa kita kepada murka Allah. Saudara terkasih, kita akan mengalami murka Allah, tidak mengalami kuasa kemuliaan Allah, saudara terkasih. Dan jika kita dibangkitkan bersama Yesus Kristus Tuhan, saudara terkasih, dan kita dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus Tuhan, buanglah segala geram, amarah, dengki, iri, saudara terkasih, dan segala dusta, sebab kita telah membuang manusia lama dan mengenakan manusia baru yang dibaharui hari demi hari, agar kita serupa segambar dengan Khalik kita,
saudara terkasih. Kita harus dibaharui hari demi hari, saudara terkasih, dikuduskan, disucikan oleh firman Tuhan, dituntun di dalam kebenaran, dituntun di dalam hidup dalam perkenanan Tuhan. Jangan lagi kita mengenakan manusia lama, jangan lagi kita hidup di dalam kegelapan, tetapi kita hidup di dalam terang Kristus Tuhan yang adalah hidup kita, yang adalah yang memimpin iman kita kepada kesempurnaan, agar kita layak berkenan di hadapan Allah Bapa. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku yang memanggil kamu adalah kudus. Sebab itu saudara terkasih, betapa di akhir zaman ini berjaga-jagalah senantiasa agar kita jangan jatuh dalam pencobaan. Jangan kita jatuh di dalam dosa. Pakailah segala perlengkapan senjata Allah dengan berketopangkan keselamatan, berbaju jirakan keadilan, dan berikat pinggangkan kebenaran, berkasut kerelaan, beritakan firman damai sejahtera, dan berperisaikan iman, dan terimalah pedang roh. Dan kita berjalan dalam kekuatan kemuliaan Allah, agar kita sabar menanggung segala sesuatu dan senantiasa bersyukur apapun keadaan kita, sebab Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Jangan takut apapun keadaan kita. Tangan Tuhan selalu menopang, memberikan kita kekuatan, memberikan kemenangan. Bulu yang terkulai tidak akan dipatahkannya, sumber yang telah pudar tidak akan dipadamkannya, sampai hukum dan keadilan dinyatakan bagi kita, dan kemuliaannya dinyatakan bagi kita, saudara terkasih, agar kita dapat melihat kuasa Allah dalam kemuliaannya, dan kita berkata, ya Aba, ya Bapa, saudara terkasih. Sebab itu di akhir zaman ini, bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam pencobaan, dan bertekunlah di dalam doa, saudara terkasih. Dan biarlah apapun keadaan kita, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itu yang memimpin kita, memenuhi hati kita, saudara terkasih, memerintah di dalam kehidupan kita, agar kita kuat dalam menjalani hari-hari yang penuh dengan kegelapan, saudara terkasih, penuh kesukaran, tetapi di dalam Allah kita beroleh kemenangan. Sebab roh yang ada di dalam kita lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini, yang memberikan kita kemenangan, memberikan kita sorai-sorai dan sukacita dalam Yesus Kristus Tuhan. Kiranya sampai di sinilah firman Tuhan, dan biarlah anugerah, berkat damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis, penghiburan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok, sampai selamanya. Shalom.